Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pembangunan perkotaan dan lingkungan di negara Belanda dalam mengatasi banjir dengan menggunakan Delta Work. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Triwahyuni Melinda NPM 2120101043, Nadila Arum Karisma NPM 2140101130, Argen Ralestin Arjunindra NPM 2120101046, Lutfan Raharjo NPM 2140101136, Nabila Elisha Putri NPM 2120101108, Berliansa Nabila NPM 2140101170, dan Desti Hapsari NPM 2140101172. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang bertugas memaparkan materi, saya persilahkan. Baik, yang pertama kita akan mengenal negara Belanda. Kondisi geografis Belanda terkenal dengan dataran yang relatif rendah terhadap permukaan laut. Sepertiga wilayah Belanda berada lebih rendah dari permukaan laut, dan titik terendahnya mencapai 6,76 meter. Belanda juga menjadi muara 3 sungai besar di Eropa, yaitu Sungai Rhine, Meuse, dan Scheldt. Hal itu membuat Belanda menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap banjir. Belanda pun berusaha mencegah banjir dengan mencanangkan proyek yang disebut sebagai Delta Works. Next. Untuk Delta Works sendiri adalah suatu perencanaan untuk menyelamatkan bagian barat Belanda dari ancaman air pasang. Proyek raksasa ini dimulai dengan menutup Zuiderzee dengan tanggul sepanjang 30 km. Penutupan laut tersebut merupakan proyek terbesar yang pernah dilakukan di bidang pengeringan laut yang digunakan sebagai tanah pertanian dan peternakan dengan biaya 3.000 juta gulden. Cara yang digunakan untuk membendung laut adalah dengan memakai kotak-kotak raksasa dari besi beton yang diturunkan ke dalam air laut. Proyek yang selesai tahun 1997 ini mengurangi risiko banjir menjadi 1 kali dalam 4.000 tahun. Karena keberhasilan ini, Delta Plan disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Selanjutnya mengenai latar belakang pembangunan. Pada 31 Januari hingga 1 Februari 1953, Belanda diterjang banjir besar yang menewaskan ribuan orang dan mengakibatkan 70.000 orang harus dievakuasi. Selain itu, sekitar 9% lahan pertanian pun terendam banjir dan menghancurkan sekitar 10.000 bangunan. Dilansir laman Waternote Museum, dalam 20 hari setelah kejadian itu terjadi, pemerintah Belanda pun mulai mencanangkan Delta Work yang diharapkan akan mencegah banjir. Proyek ini pun dimulai pada 1958 dengan serangkaian pembangunan yang menyeluruh. Next. Pembangunan Delta Works. Pembangunan Delta Works studi sudah dilakukan untuk menahan banjir di sepanjang muara Sungai Rhine, Meuse, dan Scheldt. Bahkan sebelum banjir dahsyat tahun 1953, ide umumnya adalah memperpendek garis pantai dan mengubahnya menjadi danau air tawar. Tak lama setelah banjir dahsyat, Delta Comis atau Delta Komite didirikan pada Februari 1953 di bawah arahan Departemen Saluran Air dan Pekerjaan Umum. Delta Komite bertugas menyusun rencana melindungi daerah dari banjir di masa depan dan menyediakan air minum bersih yang disebut Delta Plan. Delta Law kemudian disahkan pada 1959 untuk mengatur pembangunan struktur. Selanjutnya ada susunan Delta Works. Delta Works atau Delta Werken dalam bahasa Belanda ternyata terdiri dari banyak infrastruktur secara keseluruhan. Delta Works terdiri dari beberapa pintu air, bendungan, tanggul, dan penghalang badai sehingga membentuk sistem perlindungan banjir raksasa yang canggih.
Cara kerja Delta Works yaitu pertama, sebagai penghalang badai Hollandse Eagle adalah struktur pertama Delta Works yang mulai beroperasi pada 1958. Penghalang ini melindungi Randstad di bagian barat Belanda yang merupakan daerah dataran terendah dan terdapat di negara itu. Dua bendungan lagi, Zandkreek dan Veersgat, ditutup pada tahun 1961. Kedua bendungan tersebut menghentikan aliran air dari Laut Utara dan menciptakan Veersmeer atau Danau Veer yang menyediakan air tawar. Bendungan Haringveld selesai dibangun tahun 1971, terdiri dari 17 pintu air yang mengatur aliran air dari Rhin dan Meuse ke Laut Utara dan melindungi sungai-sungai ini agar tidak dibanjiri oleh Laut Utara. Bendungan juga melindungi air sungai ini dari pembekuan selama musim dingin dan mengontrol masuknya air asin dari laut ke sungai. Kemudian bendungan Broers yang dibangun menggunakan caisson dan cableway selesai dibangun pada tahun 1972, menciptakan Danau Greveland. Yang terakhir, pada tahun 1972, bendungan Greveland selesai dibangun. Bendungan ini selanjutnya membantu konstruksi bendungan Haringveld, bendungan Broers, dan penghalang Oosterschelde karena lokasinya yang strategis. Cara kerja Delta Works selanjutnya yaitu bendungan Volcarik yang selesai dibangun pada 1969, melengkapi pembangunan penghalang Oosterschelde, bendungan Broers, dan bendungan Haringveld. Penghalang Maesland yang terdiri dari dua pintu baja menciptakan jalur air baru di dekat Hook of Holland. Pembangunannya selesai dalam 6 tahun mulai 1991 sampai 1997. Kedua penghalang Oosterschelde adalah bendungan terbesar dari 13 bendungan Delta Works. Pembangunannya penghalang badai terbesar di dunia ini menelan biaya 2,5 miliar euro. Oosterschelde terdiri dari 62 pintu baja dengan lebar masing-masing 42 meter untuk mengatur aliran air. Selanjutnya, Belanda membangun lebih banyak tembok dan tanggul, juga mulai menerapkan perspektif holistik jangka panjang. Inti dari proyek ini adalah gagasan bahwa alih-alih menahan air, ruang yang ada dapat dialokasikan untuk menampung banjir dengan aman. Tanggul dan penghalang lainnya disingkirkan dan saluran banjir serta dataran banjir diperluas juga diperdalam. Kemudian kegunaan Delta Works. Yang pertama, dapat mengurangi risiko banjir sehingga ribuan tahun. Delta Works dapat mengurangi risiko banjir hingga 1 kali dalam 4.000 tahun. Selain itu, Delta Works ini pun juga meningkatkan kualitas air bersih dan menyediakan irigasi yang berkualitas. Kedua, dalam proyek Delta Works dibangun penghalang badai terbesar di dunia, penghalang badai Oosterschelde yang tergabung ke dalam Delta Works, menjadi infrastruktur Delta Works yang paling penting. Tak hanya itu, penghalang badai Oosterschelde ini pun menjadi penghalang badai terbesar di dunia. Penghalang badai Oosterschelde ini pun memiliki 62 pintu air yang memiliki lebar masing-masing 42 meter. Ketiga, Delta Works juga membantu mengembangkan cagar alam. Proyek Delta Works ini telah membantu mengembangkan cagar alam dan area rekreasi. Sebagai contoh, Taman Nasional Oosterschelde pun terbentuk dari terbukanya dataran pasir yang berlumpur. Dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak positif. Delta Works membantu mengeringkan daerah rendah yang sering banjir dan mengatur aliran air asin dari laut, menyediakan air minum dan air tawar untuk irigasi. Yang kedua, struktur proyek turut meningkatkan pergerakan lalu lintas atas berbagai pulau sebagai jembatan. Pengiriman logistik pun meningkat terutama antara Rotterdam dan Antwerpen. Hasil dari proyek Delta Works juga menambah arena rekreasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak negatif. Yang pertama, proyek Delta telah menyebabkan banyak efek yang tidak dapat diubah pada lingkungan di masa lalu, memblokir muara
mulut memang mengurangi panjang tanggul yang seharusnya dibangun untuk melindungi dari banjir, tetapi juga menyebabkan perubahan besar dalam sistem air. Misalnya pasang surut menghilang yang mengakibatkan peralihan dari air laut ke air tawar menjadi kurang mulus. Yang kedua, flora dan fauna menderita dari perubahan nyata ini. Yang ketiga, selain itu, sungai-sungai tertutup oleh lumpur yang tercemar karena tidak ada lagi jalan terbuka ke laut. Next, dampak bagi perekonomian. Yang pertama, sebagai sumber daya alam. Proyek Delta Works sebagian besar berasal dari sumber daya alam di Belanda, sehingga meningkatkan ekonomi dan meningkatkan produksi sumber daya alam. Yang kedua, perbaikan infrastruktur. Pembangunan proyek Delta Works telah melibatkan pembangunan infrastruktur baru seperti tanggul, jalur rel kereta api di atas tanggul, dan sebagainya. Hal ini telah meningkatkan efisiensi transportasi dan arus barang yang berdampak positif pada ekonomi Belanda. Yang ketiga, peningkatan turis. Proyek Delta Works menjadi daya tarik bagi pariwisata Belanda sebagai proyek rekayasa sipil terbesar di dunia. Hal ini telah meningkatkan wisatawan asing yang berkunjung ke Belanda bersamaan dengan meningkatnya kegiatan pariwisata. Yang keempat, perbaikan lingkungan. Pembangunan tanggul dan konstruksi lainnya di Delta Works telah membantu melindungi lingkungan dari kelimpahan hewan dan tumbuhan yang menjadi keunikan dari Belanda. Hal ini dapat memperkuat industri pariwisata dan meningkatkan keuntungan dari sektor ini. Oke, selanjutnya hambatan proyek Delta Works. 1. Dana yang dibutuhkan cukup banyak karena meriset teknologi dan cara-cara baru dalam menangani permasalahan banjir di masa mendatang. Yang kedua, proyek yang dijalankan berlangsung selama 44 tahun karena rancangan sangat rumit yang diklaim mampu menahan badai besar yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun dengan tinggi 13 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, Delta Works memakan biaya perawatan 500 juta dolar tiap tahunnya. Dari pemaparan materi itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Delta Works, Belanda membangun lebih banyak tembok dan tanggul, juga mulai menerapkan perspektif holistik jangka panjang. Inti dari proyek Delta Works sendiri adalah gagasan bahwa alih-alih menahan air, ruang yang dapat dialokasikan untuk menampung banjir dengan aman. Tanggul dan penghalang lainnya disingkirkan dan saluran banjir serta dataran banjir diperluas juga diperdalam. Delta Works ditujukan untuk mengurangi risiko banjir hingga 1 kali dalam 4.000 tahun. Selain itu, Delta Works juga meningkatkan kualitas air bersih dan menyediakan irigasi yang berkualitas. Mungkin itu yang dapat kelompok 3 paparkan mengenai Delta Works. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.